Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ibu Bibit dalam tema 5, subtema 3, pembelajaran 2, muatan SBDP. Hari ini kita akan belajar apa ya untuk SBDP? Nah, hari ini kita akan belajar pertama, menjelaskan cerita bergambar dengan tepat. Kedua, menyebutkan ciri-ciri cerita bergambar. Ketiga, menyebutkan tujuan pembuatan poster. Dan yang keempat adalah menceritakan isi poster dengan tepat. Itu cerita bergambar. Gambar bercerita atau cerita bergambar adalah perpaduan antara sebuah gambar dan tulisan yang membentuk suatu cerita. Di dalam gambar cerita, sebuah gambar menunjukkan adanya kegiatan yang dilakukan tokoh dalam cerita itu. Tokoh yang termasuk dalam gambar cerita dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda-benda yang berada di sekitar kita seperti meja, buku, dan sebagainya. Langkah-langkah membuat gambar bercerita itu bagaimana? Pada tema 1 sudah belajar ya. Pertama, tentukan cerita atau tema yang ingin diceritakan dalam karya gambar cerita, kemudian buat alur ceritanya. Yang kedua adalah, jika semua cerita sudah disusun, buatlah sketsa gambar menggunakan pensil. Sketsa dibuat agar ketika terjadi kesalahan, kita dapat langsung memperbaikinya dengan cara menghapus. Ketiga, ketika semua sketsa sudah jadi, langkah selanjutnya adalah menebalkan dengan spidol untuk di bagian pinggirnya. Lalu berilah semua warna pada semua gambar. Boleh menggunakan pensil warna, spidol, krayon, maupun cat warna. Yang keempat, beri dialog cerita pada gambar yang telah dibuat. Itu langkah membuat gambar cerita. Kemudian, ciri dari gambar cerita itu apa? Pertama, jumlah gambar yang terdapat dalam buku lebih banyak dibandingkan teks ceritanya. Teks yang tertera sesuai dengan gambar. Itu yang kedua. Yang ketiga, gambar yang tertera memiliki alur cerita yang berurutan. Dan yang keempat, biasanya terdapat balon dialog yang berisi kata-kata dari para tokoh. Itu untuk ciri-ciri gambar bercerita. Yang selanjutnya itu adalah poster. Apa itu poster? Poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, dan kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum yang bisa berupa pengumuman atau iklan. Poster biasanya dipasang di tempat yang ramai dan strategis, lantaran sifatnya yang mengajak. Sangat penting untuk menempatkan poster di tempat yang mudah terlihat. Hal tersebut juga menjadikan poster sebagai media iklan. Jadi poster itu adalah gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya. Tujuannya untuk memberikan informasi. Lalu apa ciri-ciri poster? Ciri-ciri poster, pertama, langsung menarik perhatian ketika terlihat orang. Kedua, menggunakan bahasa yang padat, singkat, dan jelas serta mudah dipahami. Ketiga, mengandung kalimat-kalimat persuasif atau bersifat ajakan. Yang keempat, menggunakan gambar atau sketsa lukisan dan perpaduan warna. Yang kelima, dapat meninggalkan pesan meski dibaca sambil berlalu. 6. Tidak bertele-tele. 7. Dipasang pada permukaan yang rata dan di lokasi strategis. 8. Terdiri dari huruf, angka, atau simbol gambar, atau perkombinasiannya. 9. Didesain di atas sebuah kertas atau kain. Itu ciri dari poster. Tujuan dan fungsi poster itu untuk apa? Adapun tujuan dari poster adalah 1. Masyarakat menjadi tahu tentang kegiatan atau acara yang dilaksanakan. Kedua, menjadikan produk atau jasa kita dikenal dan digunakan masyarakat. Ketiga, mengingatkan masyarakat tentang hal yang seharusnya dilakukan. Dan yang keempat adalah mengingatkan masyarakat agar menghindari hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Fungsinya, pertama, menyampaikan informasi. Kedua, media promosi barang atau jasa. Ketiga, sarana bagi desainer grafis untuk berkreativitas. Tujuan dan fungsi poster. Kemudian jenis poster itu apa saja? Berdasarkan isinya. Ada yang namanya poster niaga, poster yang dibuat untuk menawarkan barang dan jasa. Ada poster layanan masyarakat,
Poster ini memuat informasi untuk mengedukasi masyarakat secara umum tentang suatu hal. Ketiga, ada poster kegiatan untuk memberitahu tentang suatu kegiatan yang diselenggarakan. Keempat, poster pendidikan. Tujuannya untuk mendidik masyarakat. Biasanya berhubungan dengan dunia pendidikan dan dipasang di sekolah-sekolah. Itu jenis poster berdasarkan isinya ada 4 ya. Kemudian jenis poster berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuan ada poster kampanye, poster yang dibuat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat terhadap partai politik serta calon yang akan maju dalam pemilihan umum. Kemudian ada poster cheesecake, sebutan untuk poster yang digunakan untuk menarik perhatian dan minat publik. Kemudian ada poster film, poster yang dibuat khusus untuk mempromosikan suatu film yang akan atau sedang tayang di bioskop. Kemudian ada juga poster buku atau komik, memiliki pengertian yang sama dengan poster film, tapi kesamaannya yaitu untuk mempopulerkan suatu buku atau komik yang dijual di toko buku. Selanjutnya yang kelima ada yang namanya poster propaganda, poster yang berisikan kalimat yang bertentangan dengan pemerintah berwenang. Nah, ada poster dicari atau dalam bahasa Inggris biasanya poster wanted. Merupakan jenis poster memuat informasi penjahat yang sedang menjadi buronan, orang, hilang, atau bahkan mengenai lapangan pekerjaan. 7. Ada poster riset, poster yang bertujuan untuk menginformasikan mengenai sebuah kegiatan riset. Yang ke-8 ada poster afirmasi, poster yang bertujuan untuk memberikan motivasi kepada pembaca. Serta ke-9 ada poster komersial, yaitu memiliki pengertian yang sama dengan poster niaga untuk mempromosikan suatu produk agar makin dikenal masyarakat dan meningkatkan angka penjualannya. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.